Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Tipa dengan NIM 200422114. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari perencanaan pembangunan. Adapun tugas yang saya kerjakan yaitu tugas dari pertemuan 10 mengenai sistem perencanaan pembangunan nasional, wilayah dan daerah serta kebijakan otonomi daerah. Yang pertama yaitu sasaran pokok SPPN. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk 1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, 2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah. Yang ketiga yaitu menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan, dan pengawasan. Yang keempat yaitu mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Dan yang kelima yaitu menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Yang kelima, yang selanjutnya yaitu menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Rencana Pembangunan Nasional yaitu meliputi rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan terakhir yaitu rencana pembangunan tahunan nasional. Selanjutnya, sesuai dengan isi visi pembangunan, terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, maka pembangunan nasional akan diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup yang pertama yaitu sasaran makro, yang kedua sasaran pembangunan manusia dan masyarakat, yang ketiga sasaran pembangunan sektor unggulan, yang keempat sasaran dimensi pemerataan, yang kelima sasaran pembangunan wilayah dan antar wilayah, yang keenam sasaran politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. Selanjutnya, B yaitu konsep pembangunan wilayah. Ada berbagai macam konsep pembangunan wilayah yang berkembang dan diterapkan di Indonesia. Menurut Bappenas, konsep itu antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu konsep pengembangan wilayah berbasis karakter sumber daya dengan berbagai pendekatan. Di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang A, pengembangan wilayah berbasis sumber daya dengan pilihan strategi berdasarkan pada sumber daya manusia, surplus sumber daya alam, sumber daya modal, dan manajemen atau seni budaya dan keindahan alam. B. Pengembangan wilayah berbasis komoditas unggulan yang menekankan pada pilihan komoditas unggulan suatu wilayah sebagai motor penggerak pembangunan. C. Pengembangan wilayah berbasis efisiensi yang menekankan pengembangan wilayah melalui pembangunan bidang ekonomi dengan porsi yang lebih besar daripada pembangunan bidang yang lain. Yang D. Pengembangan wilayah berbasis perilaku pembangunan yang menekankan peranan setiap perilaku pembangunan, yakni perilaku usaha kecil atau rumah tangga, lembaga sosial, lembaga keuangan, koperasi, dan pemerintah. Selanjutnya yaitu konsep pengembangan wilayah berbasis penataan ruang yang diimplementasikan dalam bentuk penyusunan penataan ruang nasional yang diperinci dalam wilayah provinsi dan kabupaten. Konsep pengembangan wilayah berbasis penataan ruang membagi wilayah atas dasar pusat pertumbuhan, integrasi fungsional, dan desentralisasi. Yang ketiga yaitu konsep pengembangan wilayah terpadu yang menekankan kerjasama antar sektor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di daerah tertinggal. Yang keempat yaitu konsep pengembangan wilayah berdasarkan klaster atau gugus. Konsep ini mengacu pada konsentrasi dari suatu kelompok kerja sama bisnis atau unit-unit usaha dan lembaga yang bersaing, bekerja sama, dan saling bergantung satu sama lain. Terkonsentrasi dalam satu wilayah tertentu dalam bidang aspek unggulan tertentu. C yaitu kebijakan desentralisasi dan implikasi otonomi daerah. Desentralisasi merupakan pelimbahan wewenang dan tanggung jawab atau kekuasaan untuk menyelenggarakan sebagian atau seluruh fungsi manajemen dan administrasi pemerintahan dari pemerintah pusat dan lembaganya, pejabat pemerintah atau perusahaan yang bersifat semi otonom, kewenangan fungsional lingkup regional. Implikasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap pola hubungan keuangan pusat daerah. Paling tidak terdapat dua implikasi yang penting dari pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap pola hubungan keuangan pusat daerah, yakni implikasi yang bersifat internal dan eksternal. Secara internal, implikasi dimaksud adalah lebih pada kesiapan kelembagaan, sumber daya manusia, dan sistem pengelolaan keuangan daerah itu dilakukan di daerah dan dalam mewujudkan daya guna dan hasil guna sebesar-besarnya. Dalam aspek kelembagaan, pengelolaan keuangan di daerah dilakukan oleh satuan kerja yang bertugas merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan pelaksanaan pengolahan keuangan. Satker tersebut berada di bawah
pengguna anggaran. Satker dipimpin oleh kuasa pengguna anggaran, dibantu oleh pejabat pengeluaran anggaran belanja, pejabat verifikasi, dan anggota PPAB lainnya seperti staf ahli PPAB dan penanggung jawab uang muka kerja. Selain itu, implikasi lainnya adalah adanya perubahan sistem dan mekanisme pengajuan anggaran, baik di dalam instansi maupun keluar instansi. Adapun implikasi eksternal adalah sebagaimana pola hubungan keuangan pusat daerah yang mampu menciptakan kemandirian ekonomi daerah dan mampu memberikan kesempatan berusaha bagi kalangan dunia usaha lokal. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.